Dan yang berbahagia, mohon maaf, yang kita cintai bersama, tim Manakib Online Internasional di bawah komando Bunda Haya Sukmono dan tim beliau, Bunda Sari, Ibu Dwi Kartikawati, Profesor Haji Priyatno, dan Mas David Latimena yang menjadi wasilah kita semua untuk berkhidmat dalam Manakib Online Internasional ini menjadi forum, jadi media, majelis yang dimuliakan, yang diridhoi Allah. Juga yang berbahagia, yang mulia, malam ini menjadi sebagai pemungut berbagai siasat Bakri, semoga dengan wasilah barokah Manaqib Online Internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan keluarga besar, menyempurnakan sehat jasmani dan rohaninya, menambah-nambah keberkahan ilmu, keimanan, rezeki, dan kekuatan yang menjalankan tugas yang berat sebagai petani pohon anti gempa, terutama di daerah beliau di Makassar, yang selalu penuh tantangan. Juga Iwan Ahmad, para petugas Monakib dan Iwan Ahmad semua, semoga dengan berkah Monakib ini Allah memberkahi semuanya, sekalian salam untuk kita. Alhamdulillah kita masuki bulan Robiul Awal ini tanggal 6 atau tanggal 7 ya sudah ya. Malam ini eh, adalah malam yang sangat istimewa bagi kita semua, terutama bagi para ikhwan akhwat yang sedang menuju Monas. Mohon maaf, ini Monas ya. Saya kebiasaan kalau menyebut Monas itu Monas karena dulu tempat saya kuliah S2 S3 itu namanya Monas juga pakai H di Australia. Nah, ini adalah malam yang perjalanan yang luar biasa. Kami juga di kontingen di Jogja ini mengalami dinamika, mengalami ketidakpastian karena proses manakib di Monas ini berbeda dengan persiapan manakib internasional sebelumnya seperti di Istiqlal karena ada ketidakpastian, mungkin tidak kepastian ya, tapi strategi dari panitia sehingga belum ada kejelasan. Baru 2 minggu terakhir ini kita dapat kejelasan dari panitia, dari Romo Triwahyu, ketika panitia sudah mendapat izin langsung dari pengelola, dari Pemda DKI, dan dalam waktu yang singkat kita semua bergerak. Alhamdulillah kita semua berjalan lancar. Kemudian ada dinamika di lapangan yang di luar apa namanya prediksi kita semua gitu ya, dan tentang menyangkut hubungan antara rakyat dan wakil rakyatnya dan pemimpinnya yang memang di negeri ini penuh dengan dinamika, penuh dengan ketidakpastian dan selalu dengan tantangan. Kita memiliki banyak pemimpin-pemimpin yang memang tidak bisa dibilang amanah dan menyalahi apa tanggung jawab mereka. Belum lagi belakangan ini berbagai macam kebijakan dari pemerintah yang dirasa menentang, terutama ya dirasa menyengsarakan masyarakat, adanya pajak dinaikkan sana sini, kemudian juga beberapa perilaku pejabat di daerah yang dianggap tidak peka dengan kondisi masyarakat. Ini menimbulkan keresahan. Dan terakhir, kemarin kita mendengar adanya berbagai macam kerusuhan, kemudian ada korban ke seorang pengemudi Gojek yang menjadi korban arogansi dan ketidakprofesionalan petugas keamanan yang memicu skala kerusuhan di mana-mana di seluruh negeri ini. Dan kita dalam kondisi di mana eh, bahkan ini di antara wakil talkin juga terjadi kegalauan gitu. Ini gimana ini? Karena kalau lihat berita, kalau lihat sosmed, seolah penuh kekacauan begitu ya. Nah, kita belajar, kita dididik, kita diuji dalam kondisi ini untuk taat, untuk bersabar, untuk yakin dengan karomah, yakin dengan petunjuk, yakin dengan bimbingan guru kita. Dan alhamdulillah akhirnya kita dapat keterangan bahwa kondisi mulai kondusif di Monas dan Abah menunjukkan ketegasannya. Tadi pagi berangkat duluan pada Isra menuju Jakarta dan tadi siang udah sampai. Begitu juga panitia di bawah komando Romo Triwahyu bekerja luar biasa, memberikan kita kepastian, memberikan kita jaminan dengan profesionalitas mereka. Dan ini instalasi panggung udah dipasang. Dan ini jadi kita semua menyambut event satu hajat yang luar biasa yang
momentumnya sungguh begitu banyak yang apa namanya yang dibutuhkan memang pas gitu ya. Satu, ini adalah akhir dari hari bulan Agustus, tanggal 1 Agustus, di mana seluruh hura-hura perayaan berbagai macam gegap gempita perayaan 17-an yang dilaksanakan masyarakat umum sudah berakhir, bahkan sudah mulai selesai setelah tanggal 17 kemarin. Sementara kita diajarkan justru di akhir bulan inilah kita melakukan puncak perayaan di bulan Agustus ini dengan manakib nasional di Tugu Monas. Dan nanti setelah manakib ini, setelah lewat tanggal 31 Agustus, seluruh baliho, bendera, umbul-umbul, merah putih yang ada kita lihat di jalan, di depan rumah, itu semua akan turun, akan hilang, akan kembali dan sepi gitu ya. Dan kita, apa yang kita lakukan sebagai murid-murid Abah, insya Allah kita akan jalan terus, karena kita punya cara merayakan, cara bersyukur terhadap kemerdekaan yang diberikan kepada Allah untuk negara kita. Juga ini adalah cara bersyukur kita sebagai hamba-hamba yang diberi nikmatnya berupa Islam, iman, dan ihsan. Dan kita juga merayakan kemampuan atau dipisahkan untuk selalu berpikir mengingat. Karena merah putih bagi kita bukan hanya lambang negara, lambang agama, lambang keimanan, lambang toriko, lambang zikir kita. Dan kita akan terus menjalankannya itu. Nah ini kehebatannya ya. Itu yang satu kalau dikaitkan dengan momen 17 Agustus. Yang kedua, situasi ketika kita besok akan melakukan manakib ini sungguh ada pada sangat sangat sesuatu yang sangat strategis karena dalam kondisi di mana ibu kota penuh dengan eh, kekacauan ya mungkin tidak penuh semuanya karena Jakarta memang luas tapi setidaknya kalau kita lihat berita lihat sosmed itu banyak sekali situasi yang mencekam situasi yang tidak menentu dan seolah-olah menciptakan berbagai apa ya namanya kekacauan ya di saat apa namanya kita baru aja merayakan kemerdekaan kita baru saja gegap gempita merayakan 17 Agustus jadi sungguh sesuatu yang sangat sangat ironis gitu ya penuh kekerasan anarki kemudian juga sikap eh, apa namanya kegiatan perayaan ini dan ketika kita mengisinya kita apa namanya menyelanya dengan zikir, dengan khusyuk, dengan kalimat tauhid, dengan satu amaliyah yang tidak biasa dalam perayaan itu. Ini jadi sungguh sesuatu yang memang dibutuhkan ya kesejukan, siraman spiritual, berkah, kemudian apa namanya energi positif, energi yang mendinginkan, energi yang membahagiakan, energi yang mendamaikan. Justru ya dibutuhkan di ibu kota, dia di jantung kota, persis di Monas. Dan posisi Monas itu juga kan sangat strategis karena merupakan bisa dibilang simbol identitas negara, simbol identitas bangsa, di mana ketika kita melaksanakan manakib di sana itu adalah suatu apa eh, satu event simbolik ya tentang kita sedang memerah putihkan bangsa ini, sedang memerah putihkan, sedang menzikirkan, sedang dalam tanda kutip mungkin mentalkin begitu ya bangsa ini dengan manakib besok. Sehingga kenapa sangat penting manakib besok. Dan tentu saja saya kira semua ikhwan akhwat bisa berikut serta meskipun ada banyak kendala untuk menghadirinya karena memang mendadak, kemudian karena banyak apa namanya berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah diagendakan. Kita semua bisa mengikutinya bersama ya. Ada beberapa saluran online live itu yang akan disiarkan dan jadi saya kira ini satu kesempatan untuk bersama-sama melakukan menghajat nasional ini hajat guru kita, hajat orang tua spiritual kita, hajat Tuan Syekh yang kemudian kita mengikutinya. Kita mengikuti uh, pengarsa Abah. Dan alhamdulillah sejak tadi pagi atau bahkan semalam itu tanda-tanda kemudahan itu sudah mulai muncul sesungguhnya dan ini sekarang kita rasakan dalam perjalanan kami dari Jogja tadi pagi itu hanya molor mundur 1 jam saja kita ekstra waktunya banyak ini jadi kita sempat ziarah di Cirebon tadi di makam Syekh Tolha dan Sunan Gunung Jati menikmati waktu yang senggang dan sekarang kita melanjutkan dan berarti terasa sangat
sangat indah, sangat bermakna, sangat berkesan gitu ya. Semua orang bahagia. Di sini kita isi dengan khotaman, dengan zikir, dengan manakib, dengan sholat-sholat sunnah. Jadi begitu indah dan sudah tidak sabar lagi kita menunggu besok pagi jam 3 memasuki Monas. Meskipun mungkin bisa dibayangkan hidup pikuknya. Dan ini sudah kita artinya sudah ada semacam perasaan bersyukur gitu ya. Bahkan sebelum Monasnya apa penyakit Monas ini dimulai sudah terasa getaran kebahagiaannya sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa dijumpakan di Manakib Monas baik secara langsung di sana maupun secara virtual dan mengikuti hajat bersama dan sebenarnya kita sedang menyamai perdamaian, menyamai berkah untuk seluruh bangsa ini dalam kondisi yang sedang carut marut, penuh ketidakpastian dan apa namanya ya penuh ini ya teka-teki paradoks itu. Eh, Ketika pemerintahan baru ini sudah setengah, mungkin baru akan memulai ya, banyak lagi tantangan. Jadi ada tugas kita bersama, membersamai guru mursyid dengan apa namanya kasih sayang beliau, agenda beliau untuk mengawal negeri ini, mengawal bangsa ini, gitu ya. Karena bukan kebetulan juga kita punya simbol yang sama, para putihnya itu, sehingga kesatuan yang sangat apa, sangat padu, sangat indah begitu. Saya kira begitu untuk malam ini. Semoga Allah berkahi semuanya sekali selamanya dan mudah-mudahan kita berjumpa besok pagi dari Manakib di Monas. Biukarati pangasab abaus al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in syiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.